Selamat pagi anak-anak. Halo Pak. Apa kabar semuanya? Baik. Sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, saya persilakan kepada adik Lea untuk memimpin kita dalam doa. Kita dalam doa. Amin. Amin. Sebelum kita masuk pada materi kita, Bapak akan mengambil absen. Yang pertama, Artika, Hadir. Meike, Hadir. Lea, Mercy. Hadir. Ya baik. Tidak ada yang apa Kang? Ada Siapa ya? Oh. Keti. Bolos. Oh iya, nanti kasih masuk di absensi aja. Penyanyi. Baik, kita akan masuk pada materi kita, yaitu gitar. Ada yang tahu tentang gitar? Tahu. Apa itu gitar? Bertali-tali. Oh gitu kan. Gitar itu alat musik. Alat tiup. Iya, Yang ada di tali. sangat beda. Alat tiup. Ya, jadi jawaban adik-adik sudah hampir betul. Jadi gitar adalah sebuah alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik. Sebelum kita mempelajari tentang bagian-bagian gitar dan cara memainkan gitar, kita akan mempelajari tentang sejarah gitar. Jadi, sejarah alat musik gitar. Kata gitar atau gitar dalam bahasa Inggris pada mulanya diambil dari nama alat musik petik kuno di wilayah Persia pada kira-kira tahun 1500 sebelum Masehi yang dikenal sebagai citar atau setar. Alat musik ini kemudian berkembang menjadi berbagai macam model gitar kuno yang dikenal dengan istilah umum tanbur. Pada tahun 300 sebelum Masehi, tanbur Persia dikembangkan oleh bangsa Yunani dan 6 abad kemudian oleh bangsa Romawi. Pada tahun 476 Masehi, alat musik ini dibawa oleh bangsa Romawi ke Spanyol dan bertransformasi menjadi dua, yaitu gitar morisca yang berfungsi sebagai pembawa melodi dan gitar latina untuk memainkan akor. Berikutnya bangsa Spanyol kemudian membuat alat musiknya sendiri yang disebut vihuela. Sebagai hasilnya, vihuela menjadi populer di Spanyol, sementara alat musik pendahulunya semakin ditinggalkan. Viola berkembang terus menjadi bermacam gitar selama berabad-abad hingga akhirnya menjadi gitar klasik yang digunakan pada saat ini. Nah, jadi begitulah sejarah alat musik gitar. Berikutnya kita akan masuk kepada bagian-bagian gitar. Yang pertama ada kepala atau headstock. Kepala gitar akustik terdapat pada bagian gitar paling atas. Yang ini, kepala gitar ini berbahan baku kayu yang pada bagiannya terdapat tuner dan nut. Yang ini. Berikutnya yaitu nut. Nut adalah sebuah bantalan kecil yang digunakan untuk menyangga 6 senar gitar agar bunyi yang keluar terdengar nyaring. Jadi pada gitar nut adalah bantalan putih yaitu yang ini. Berikutnya yang ketiga, tuner. Tuner adalah mesin pemutar yang umumnya terbuat dari bahan logam atau metal. Jumlah tuner sama dengan jumlah senar yaitu 6 buah. Jadi pada gitar tuner ialah ini yang di sini gunanya untuk menyetel gitar. Berikutnya fret. Fret adalah besi melintang pada fingerboard. Fret terbuat dari bahan logam yang umumnya terdapat 19 buah pada gitar akustik yang fungsinya untuk menentukan nada pada senar. Jadi fret pada gitar yaitu besi yang ada pada tangkai gitar ini. Yaitu yang fungsi. Yang kelima yaitu leher atau neck. Leher gitar adalah tempat tangan kiri kita memegang gitar atau kebalikannya bagi yang kidal. Leher gitar yang bagus adalah yang lurus sempurna. Jika leher gitar melengkung, maka dipastikan gitar tersebut sudah tidak bagus lagi. Leher gitar ini terbuat dari kayu solid berkualitas tinggi. Jadi pada gitar leher yaitu tempat tangan kita untuk memegang gitar, yaitu yang di sini. Berikutnya penghubung atau heel.
Penghubung adalah kayu solid yang digunakan untuk menghubungkan antara leher atau neck, yaitu yang ini, dan badan gitar atau body yang ini. Bagian gitar akustik yang satu ini biasanya mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Bentuk ini selain untuk memberikan estetika pada gitar juga sedikit banyak menentukan kualitas suara. Jadi penghubung gitar yaitu yang di belakang sini untuk menghubungkan leher atau neck dengan body atau badan gitar. Berikutnya yang ketujuh, badan atau body pada gitar. Badan gitar adalah bagian yang paling menonjol pada gitar karena hampir 80% gitar terdiri dari badan gitar. Badan gitar juga memiliki ikon tersendiri bagi para pemegang hak cipta gitar. Bentuk dari badan gitar sangatlah beragam dan bervariasi tergantung cara si pembuat gitar. Jadi badan gitar yaitu ini. Berikutnya yang ke-8, bridge. Bridge mempunyai fungsi untuk mengaitkan senar gitar pada bodi gitar. Pada bagian bridge terdapat bantalan putih yang bernama saddle. Bagian bridge tersendiri terbuat dari kayu berkualitas terbaik. Jadi bridge yaitu yang ini, yang terdapat bantalan putih untuk mengaitkan senar gitar. Jadi bridge yang ini. Yang ke-9 yaitu soundboard. Soundboard adalah kotak resonansi pada gitar. Soundboard ini berbentuk seperti tabung yang di dalamnya terdapat ruangan yang berfungsi untuk meresonansikan suara dari senar gitar sehingga suara yang dihasilkan lebih nyaring dan keras. Jadi soundboard yaitu kotak resonansi, yaitu yang ini, yang di dalamnya terdapat ruangan yang berfungsi untuk membuat suara gitar semakin nyaring dan keras. Yang ke-10 yaitu lubang suara. Lubang suara adalah bagian yang digunakan sebagai akses dari soundboard. Getaran dari senar gitar yang muncul akan melewati lubang ini sebelum bunyi diresonansikan oleh soundboard gitar. Jadi lubang suara itu adalah yang ini. Yang ke-11, senar atau string. Senar gitar juga merupakan hal terpenting dari sebuah gitar karena tanpa senar gitar tidak akan bisa berbunyi. Senar gitar terdapat 6 buah yang masing-masing memiliki nada yang berbeda, yaitu nada E, A, D, G, B, dan kembali ke E. Yang ke-12 yaitu saddle. Saddle adalah bantalan yang terdapat pada bridge gitar. Fungsi dari saddle ini mirip dengan fungsi nut, yaitu agar suara senar gitar terdengar lebih nyaring. Jadi saddle itu yang bantalan putih ini yang digunakan untuk sebagai sandaran dari senar gitar agar suara yang dihasilkan lebih nyaring. Tanpa saddle suara gitar akan tertahan jadi tidak nyaring. Berikutnya fingerboard atau fretboard. Sesuai dengan namanya fingerboard yang berarti papan jari. Bagian ini buat kita untuk menempatkan jari kita. Fingerboard terdapat pada leher gitar. Jadi fingerboard yaitu papan atau yang bagian-bagian ini untuk meletakkan jari kita. Berikutnya cara memainkan gitar. Yang pertama yaitu kita harus belajar tentang chord-chord gitar. Gitar pada umumnya memiliki senar yang terdiri dari 6 nada. Ya, yang senar pertama memiliki nada E, senar kedua nada B, senar ketiga nada G, senar keempat nada D, senar kelima nada A, dan senar keenam nada E. Berikutnya kita masuk pada chord C. Chord C seperti ini.
Yang ditekan yaitu jari manis menekan senar kelima pada fret ketiga, jari tengah menekan senar keempat pada fret kedua, dan jari telunjuk menekan senar kedua pada fret pertama. Jadi jika digabungkan akan menjadi sebuah nada, itu nada C, dan bunyinya seperti ini. Berikutnya yang kedua yaitu chord D. Chord D yaitu yaitu jari manis menekan senar kedua pada fret ketiga, dan jari tengah menekan senar pertama pada fret kedua. Yang berikutnya jari telunjuk menekan senar ketiga pada fret kedua. Jadi suaranya seperti ini. Berikutnya chord E. Chord E yaitu jari tengah menekan senar kelima pada fret kedua, jari manis menekan senar keempat pada fret kedua, dan jari telunjuk menekan senar ketiga pada fret pertama. Jadi bentuknya seperti ini dan suaranya seperti ini. Berikutnya berikutnya yaitu chord F. Chord F yaitu jari manis menekan senar ke-5 pada fret ketiga, jari kelingking menekan senar ke-4 pada fret ketiga, jari tengah menekan senar ketiga pada fret kedua, dan jari telunjuk menekan senar ke-6 pada fret pertama bersamaan dengan senar pertama pada fret pertama. Jadi bentuknya seperti ini. Ini ditutup semua dari atas dan bunyi seperti ini. Jadi begitu bunyi dan bentuk dari chord F. Berikutnya chord G. Seperti ini bentuknya. Chord G yaitu jari tengah menekan senar ke-6 pada fret ketiga, jari telunjuk menekan senar ke-5 pada fret kedua, dan jari tengah menekan senar pertama pada fret ketiga. Jadi bentuknya seperti ini dan bunyinya seperti ini. Berikutnya yaitu chord A. Chord A yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis menekan senar secara berurutan, yaitu dari senar ke-4, 3, dan kedua pada fret ke-2. Bentuknya seperti ini dan bunyi seperti ini. Berikutnya chord B. Chord B yaitu jari tengah menekan senar ke-4 pada fret ke-4, jari manis menekan senar ke-3 pada fret ke-4, dan jari kelingking menekan senar ke-2 pada fret ke-4, dan jari telunjuk secara bersamaan menekan senar ke-5 pada fret ke-2 dan senar pertama pada fret ke-2. Jadi bentuknya seperti ini dan bunyinya seperti ini. Jadi itulah bentuk-bentuk chord pada gitar, yang dimulai dari chord C, D, E, chord F, G, chord A, dan chord B. Jadi itulah chord pada gitar, chord dasar pada gitar.
Terima kasih. Berikutnya untuk evaluasi, Bapak Guru dan anak-anak akan menyanyikan sebuah lagu yaitu Twinkle Twinkle Little Star. Kita akan menyanyikannya secara bersama-sama dan Bapak akan mengiringi adik-adik semuanya. Oke, kita mulai. Sampai di sini materi kita. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Bapak. Baik, demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Dan untuk materi selanjutnya kita akan bertemu pada pertemuan minggu depan. Terima kasih.